wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rugifar Larsan. Saya kelas 10-3 absen 25. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mapel geografi, yaitu bab pertama, pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi. Jika Anda membaca dan mendengar kata geografi, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkinkah sebuah peta dan petunjuk jalan? Ternyata, geografi tidak hanya sebatas gambaran peta. Pernahkah Anda melakukan sebuah perjalanan jauh dari lingkungan tempat tinggal? Misalnya pergi berlibur ke gunung pantai, menuju ke kota atau provinsi lain. Jika mengamati berbagai hal selama di perjalanan, Anda akan mendapati banyak fenomena geosfer atau gejala geografi, baik berupa fisik bangunan, keragaman bentuk, permukaan bumi, flora dan fauna, yang bervariasi aneka keragaman budaya setiap wilayah, serta berbagai aktivitas manusia. Kondisi geografi suatu wilayah memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Segala peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan atau wilayah tersebut dapat dianalisis melalui ilmu geografi. Proses identifikasi terhadap beragam objek geografi dilakukan dengan menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Pengertian geografi adalah, sebelum pelajari ilmu geografi, Anda harus memahami pengertian geografi terlebih dahulu. Adapun definisi geografi menurut ahli antara lain sebagai berikut. Menurut Hartson, tahun 1960, geografi merupakan ilmu yang menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dengan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Menurut Alexander, pada tahun 1963, geografi adalah ilmu tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Menurut Fleming, tahun 1974, geografi adalah ilmu tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Dan menurut Bintarto, pada tahun 1979, geografi adalah ilmu yang menceritakan, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala dan penduduk, mempelajari corak khas dalam kehidupan, dan berusaha mencari fungsi serta unsur bumi dalam ruang dan waktu. Menurut Strabo, pada tahun 1974, geografi merupakan konsep tentang hubungan antar ruang yang ditentukan faktor lokasi dan karakter. Menurut Preston A. James, geografi adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Menurut Kierkegaard dan Ainsworth, pada tahun 1983, geografi adalah ilmu yang membahas tentang tempat di bumi, tentang bagaimana kesamaan manusia dan tempat di bumi, dan juga bagaimana mereka berbeda, serta melihat bagaimana hubungan di antara mereka. Menurut Seminar dan Lokakarya Nasional Geografi pada tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Sejarah geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo dan graphen, gambar atau tulisan. Secara bahasa geografi adalah ilmu yang melukiskan, menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes pada tahun 276 Masehi sampai 1904 sebelum Masehi dalam tulisan berjudul Geographica. Berdasarkan sejarahnya, geografi memiliki bahasa yang luas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia meliputi flora, fauna, penduduk udara, iklim, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Selain itu, geografi membahas suatu peristiwa yang disebabkan
oleh aktivitas alam, manusia, dan interaksi antara keduanya. Berikut adalah perkembangan geografi pada setiap zaman yang berbeda. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, seorang filsuf bernama Herodotus mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan masyarakat dan faktor-faktor geografi di suatu wilayah. Herodotus merupakan pembuat peta dunia dan membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, Libya, atau Afrika, yang biasa disebut Afrika pada tahun 450 sebelum Masehi. Peta yang dibuat oleh Herodotus sederhana, berupa suatu bulatan yang mencakup benua-benua yang dikelilingi lautan. Objek geografi. Pada subbab sebelumnya telah disimpulkan bahwa geografi mempelajari berbagai fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Simpulan tersebut membuat 2 objek geografi, yakni objek material dan objek formal. Apa yang membuat keduanya beda? Yang pertama, objek geografi terdiri atas objek material dan formal. Objek material adalah gejala atau fenomena alam yang bisa kita sebut geosfer, sedangkan objek formal adalah kewilayahan, yaitu region. Cara pandang dan berpikir mengenai fenomena geosfer yang dikaji oleh pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Objek material ini merupakan gejala atau fenomena alam yang dikenal pula dengan istilah geosfer. Apa geosfer itu? Itu berdasarkan bahasa. Istilah geosfer berasal dari kata geo, bumi, dan sfer, lapisan. Secara umum, geosfer adalah lapisan yang terdapat di permukaan bawah bumi. Geosfer terdiri atas atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Elemen-elemen geografi memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti litosfer memiliki sifat dinamis, contohnya ketika terjadi gempa bumi, tsunami, atau erupsi gunung berapi. Daratan permukaan, lapisan atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer, dan biosfer. Lapisan-lapisan tersebut memiliki sifat dinamis, yang berarti lapisan ini dapat mengalami perubahan setiap saat. Fenomena geosfer ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, hidrosfer. Pernahkah Anda berwisata ke danau atau pantai? Di tempat tersebut, Anda dapat melihat kumpulan air dalam jumlah besar yang terdapat pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air meliputi perairan darat yang berada di laut. Tubuh air terdiri atas laut, danau, sungai, rawa, mata air, dan sungai bawah tanah. Salah satu yang terjadi pada lapisan ini adalah siklus hidrologi. B. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi, terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan paling kuat yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Yang ketiga, litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan kerak bumi paling luar yang terdiri atas lapisan bebatuan dan tanah. Litosfer merupakan tempat kehidupan makhluk hidup yang berada di darat seperti hewan, tumbuhan, dan manusia berdasarkan penampang melintang lapisan kulit bumi. Terlihat hingga inti terdapat 6 lapisan, yaitu litosfer, asthenosfer, transisi. Lapisan bawah ini inti besi cair dan inti besi padat.
yaitu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi berdasarkan objek geografi yang telah dipelajari sebelumnya. Ruang lingkup geografi meliputi geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Yang pertama, geografi fisik. Aspek geografi fisik mengkaji unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik antara lain, seperti aspek topologi meliputi unsur letak, batas, luas, dan bentuk muka bumi dari suatu wilayah atau daerah. Aspek biotik mengkaji karakter fisik manusia, fauna, hewan, dan tumbuhan. Aspek non-biotik mengkaji komponen tak hidup seperti bantuan tanah, air, dan iklim. Beberapa keilmuan yang membahas geografi fisik diantaranya adalah geomorfologi, ilmu yang membahas bentuk alam muka bumi dan proses terjadinya. Hidrologi, ilmu yang mempelajari kualitas, pergerakan, dan distribusi air yang ada di muka bumi. Klimatologi, ilmu yang menganalisis pola cuaca dan memahami kondisi atmosfer. Geologi, ilmu yang mempelajari proses bentuknya bumi, serta bahan dan struktur pembentukannya. Dan pedologi, ilmu yang mempelajari seluruh aspek tanah, termasuk proses terbentuk hingga karakternya. Prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Pada subbab sebelumnya, Anda telah mempelajari perkembangan objek dan ruang lingkup geografi. 3 hal tersebut membantu Anda dalam memahami berbagai fenomena geosfer. Selanjutnya, pada subbab ini, Anda akan mempelajari prinsip geografi yang menjadi dasar dalam mengamati, mengkaji, menganalisis berbagai fenomena geosfer yang terjadi. Yang pertama, prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip dalam ilmu geografi, yaitu digunakan untuk menganalisis objek geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada A. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menunjukkan bahwa fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi. Hal ini berarti kondisi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Misalnya Pulau Kalimantan memiliki hutan hujan tropis, wilayah Jawa bagian timur memiliki hutan musim tropis, dan Nusa Tenggara memiliki bioma sabana. Begitu pula dengan jenis hewan yang tersebar di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya yang berbeda. Mereka memiliki kesamaan atau ciri khas sendiri. B. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menunjukkan hubungan antara geosfer, yakni adanya suatu gejala dengan berkaitan dengan gejala lain. Hubungan antar fenomena geosfer tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan gejala fisik dengan gejala sosial. Contohnya, fenomena pergantian musim pemicu peningkatan penyakit flu. Yang kedua, hubungan gejala dengan gejala fisik. Contohnya yaitu musim kemarau yang panjang memicu terjadinya bencana, kebakaran hutan. Ketiga, hubungan gejala sosial dengan gejala sosial. Contohnya yaitu banyaknya pengangguran dapat menyebabkan tingginya tingkat kriminalisasi dan tingginya tingkat kemiskinan. Prinsip kronologi. Kronologi merupakan paduan antara prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip ini menjelaskan fenomena dan manusia serta interaksi dalam satu ruangan. Kronologi ditinjau dalam kondisi suatu wilayah, menjelaskan gejala berdasarkan fakta dan masalah berhubungan di ruang tertentu. Salah satu contohnya fenomena geosfer.
Dalam menggunakan prinsip kronologi, yaitu terjadinya bencana banjir di suatu wilayah terdampak, selain dijelaskan mengenai penyebab dan akibat terjadinya banjir tersebut, menumbuhkan juga penjelasan mengenai kronologi bencana. Hal ini merupakan keharusan dalam prinsip kronologi. Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan generalisasi dari fenomena geosfer sehingga dapat dipakai sebagai acuan dasar untuk menjelaskan fenomena yang sama. Geografi mempelajari fenomena geografi secara keseluruhan, termasuk pola kajian tentang kehidupan manusia dalam analisis fenomena. Geografi tersebut muncul pola abstrak yang disebut sebagai konsep geografi. Konsep geografi yang digunakan seperti berikut. A. Lokasi. Lokasi menjelaskan letak suatu objek di permukaan bumi, baik secara absolut maupun lokasi relatif. Absolut yaitu berdasarkan koordinat geografis atau astronomis, yaitu, dan relatif berdasarkan letak keruangan geografis. Contohnya kota Semarang secara astronomis terletak di antara 6 derajat, 50 derajat, minus 7 derajat, 10 lintang selatan dan 109 derajat 35,110 derajat 50 bujur timur. Sekian dari saya, itu bab pertama. Terima kasih.